Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi ya di pertemuan ke-7 ya, 6 atau 7. Saya melanjutkan dulu untuk minggu lalu ya. Karena minggu lalu pengambilan video jadi waktunya sangat pendek. Saya masuk ke materi masih di perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Jadi ini bisa untuk skripsi juga ya, banyak kakak kelas kalian yang mengambil analisa faktor atau hubungan ya, variabel bebas dengan variabel terikat, ada pengaruh ketiga dan sebagainya. Kemarin sudah beberapa definisi dari beberapa pakar ya. Nah, kalau kita melihat ini model perilaku konsumen, ini saya ambil yang model black box ya, black box model. Jadi di tengah-tengah ini buyer black box, artinya kotak hitam pembeli. Jadi dalam melakukan pembelian, ini konsumen dipengaruhi, distimuli dulu ya, dirangsang dulu oleh beberapa faktor di sini. Ini dari stimuli dari program-program marketing. Di sini diambil 4P ya, product, price, place, promotion. Kemudian di sini ada stimuli yang lain dari faktor ekonomi, teknologi, politik, cultural. Kemudian diolah di sini di kotak hitam ini. Ini ada bayar karakteristik, jadi karakteristik dari konsumen. Ini ada dipengaruhi oleh faktor individu ya. Faktor individu dibagi dua, di sini ada pribadi dan psikologis. Kemudian faktor sosial dan budaya. Kemudian diolah menjadi pengambilan keputusan. Di sini ada tahap pengambilan keputusannya ada 5 ya. Kemudian setelah itu baru diputuskan keputusan pembelian konsumen mengenai pemilihan produk, pemilihan brand, pemilihan dealer, kemudian waktu pembelian, jumlah pembelian dan sebagainya. Oleh karena itu kita di sini membahas mengenai apa yang mereka beli, mengapa mereka membelinya, kapan mereka membelinya, di mana mereka membelinya, seberapa sering mereka membeli, seberapa sering mereka menggunakannya, dan di sini juga bagaimana mereka mengevaluasi setelah pembelian, apa dampak evaluasi pada pembelian di masa datang, dan bagaimana mereka membuang atau menggunakannya. Jadi ini ada beberapa faktor yang bisa kita amati dari perilaku konsumen ini ya. Ini semua faktor bisa kita amati. Sedangkan faktor-faktor psikologis individu itu sudah susah diamati. Nah, saya masuk di sini dulu. Jadi stimuli itu rangsangan. Jadi program-program marketing, kalau kalian sebagai marketing nanti membuat program-program mengenai product price berpromosi atau strategi di sini ya. Nah, ini dari strategi marketing yang ada, ini akan merangsang pembeli untuk melakukan pembelian. Jadi beda dengan di sini. Ya, ini faktor-faktor individu dari konsumen ya. Jadi misalnya produk. Nah, produk yang melekat pada hal yang melekat pada produk atau atribut, nah itu akan bisa merangsang kalian untuk membelinya. Jadi hal yang melekat contohnya apa? Kemasan, ya, kemasan, kemudian fitur-fitur produk. Nah, itu akan merangsang kalian untuk membeli. Ya. Kemudian price, harga-harga yang murah dan sebagainya, secara tidak langsung akan mempengaruhi kalian untuk merangsang kalian untuk membeli. Ya. Kemudian juga place, barang-barang yang tersedia di toko dan sebagainya yang tampak gitu ya. Nah, itu juga secara tidak langsung akan merangsang kalian untuk membeli. Jadi di Ibu Budi mengajar apa? Retail ya? Bu Budi? Manajemen? Oh, bukan retail ya? Belum. Sudah dapat manajemen retail belum? Sekarang ya? Nah, itu di retail kan nanti kan dibahas. Kalau kita menaruh barang saat contoh aja kalau kalian masuk ke Alfamart atau Alfamart gitu ya.
itu kan ada rak-raknya itu. Nah itu paling tidak kalian untuk barang-barang yang kebutuhan pokok harus terlihat itu. Jadi cara mengaturnya harus ada. Ya. Kalau tidak terlihat kita susah membelinya, mencari-cari gitu. Itu barang-barang yang nampak itu kan bisa merangsang kalian untuk membeli. Promosi ini juga akan merangsang pembeli untuk melakukan pembelian. Faktor ekonomi kira-kira apa yang bisa mempengaruhi merangsang pembeli untuk melakukan pembelian? Misal pendapatan naik, ya itu merangsang pembeli untuk meningkatkan pembeliannya. Contohnya misal di Idul Fitri ya, ada THR, tambahan THR, itu biasanya di situ kejadian-kejadian yang akan meningkatkan pembelian di situ. Kalau pendapatannya menurun, mereka akan menahan, ya, tidak mengurangi pembeliannya, hanya kebutuhan pokok saja yang mereka beli. Demikian juga masalah politik dan kebudayaan. Dan ini akan merangsang konsumen untuk membeli. Nah setelah ini ada rangsangan dari sini, ini akan masuk ke black box tadi, di kotak pembeli, ya. Sini buyer black box. Nah ini akan pembelian ini akan dipengaruhi oleh buyer karakteristik dan keputusan pembeliannya. Ini ada tahap-tahap pembeliannya. Jadi buyer karakteristik atau karakteristik dari pembeli ini ada dipengaruhi oleh budaya, sosial, politik, pribadi dan psikologis. Ya. Nah untuk budaya kira-kira apa yang bisa mempengaruhi di sini? Tadi Idul Fitri, budaya Muslim, kebanyakan Indonesia kan memang budaya Muslim. Idul Fitri biasanya pada waktu-waktu itu konsumen butuh baju-baju yang baru misalnya, ya. Itu bisa dimanfaatkan. Kira-kira strategi apa yang bisa digunakan itu? Jadi Indonesia ini budaya ini macam-macam ya. Itu bisa bagi pemasaran sangat baik sekali untuk untuk menggunakan strategi budaya ini. Kira-kira apa? Yang pertama bisa digunakan adalah ragam produk ya. Budaya Kalimantan, budaya Jawa, budaya Sulawesi, itu kan macam-macam ragam. Kalimantan misalnya apa? Baju-bajunya beda, baju Kalimantan asli di Jawa juga beda, Sulawesi juga beda. Itu bisa jadi produk yang bisa kita lakukan ke konsumen. Beragam budaya kan bisa kita gunakan sebagai strategi pemasaran. Yang kedua masalah apalagi belajar dari strategi budaya itu adalah strategi pemasaran yang produknya, apalagi. Kita segmentasi untuk segmentasi. Jadi dari beragam produk tadi kita segmentasi dari beragam produk budaya tadi macam-macam kebutuhannya apa saja itu bisa kita masukin. Kemudian ketiga apalagi di sini promosi. Kita bisa gunakan strategi promosi ya, untuk produk tertentu ya, budaya Jawa seperti itu. Ini juga Indonesia beragam budaya. Banyak yang bisa kita tawarkan di Indonesia sebelumnya. Itu bagaimana budaya bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Demikian pula untuk teknologi ya. Sekarang sudah maju, sudah digital, itu lebih cepat sampai ke konsumen. Kira-kira kalau teknologi bagaimana mereka menstimulinya? Kira-kira dari mana? Kalau di TikTok itu kan banyak produk, terus banyak kemasan-kemasan. Ini kan konsumen semakin banyak informasi di dalam dari itu. Jadi konsumen lebih percaya untuk produk tertentu yang informasinya lebih banyak. Itu bisa kita gunakan strategi lagi untuk teknologi juga. Jadi ini stimuli. Dari rangsangan ini akan muncul masuk ke kotak hitam, black box di sini. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi selain dari stimuli marketing dan yang lain, ya, ini akan dipengaruhi oleh perilaku konsumen akan dipengaruhi oleh masalah individu. Jadi individu konsumen itu dari pribadi dan psikologisnya.
Kemudian faktor budaya dan sosial. Kalau faktor sosial kira-kira apa? Kelas sosial, kelompok sosial, ya. Kalau kelas sosial yang tinggi, kira-kira dalam melakukan pembelian butuh informasi yang lebih lengkap tidak? Dibanding dengan kelas sosial yang menengah. Ibu-ibu yang kelas sosial menengah ke atas, kira-kira dalam membeli produk itu dia cari-cari informasi dulu sebelumnya tidak? Ya, dibanding dengan ibu-ibu yang menengah ke bawah. Jadi dia biasanya hanya percaya dengan pelayan toko aja. Jadi dia tidak butuh informasi yang lain. Ya. Nah itu jadi dalam melihat ini, misalnya kita akan menjual produk ke kelompok sosial atas. Nah ini dibutuhkan informasi yang lebih lengkap. Ya. Jadi dari faktor dari faktor sosial itu pengaruh dari kelompok sosial ya, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Jadi dari faktor pribadi, ada kepribadian, itu adalah karakteristik psikologis yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Misalnya satu percaya diri, satu tidak percaya diri. Ya. Nah, itu kita bisa lihat perilaku dari konsumen itu. Produk apa yang cocok misalnya untuk kelompok segmen yang anak muda tidak terlalu percaya diri, tidak terlalu pede, dengan yang pede misalnya. Bisa kita segmen, bisa kita kelompokkan. Ya. Gaya hidup, konsep diri, jadi gaya hidup ini pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan sebagainya. Misalnya. Konsep diri ini berkaitan dengan bagaimana seseorang ingin dilihat orang lain. Ya. Biasanya sebagian orang mempunyai citra diri yang tinggi, ya. Dia ingin dilihat lebih dari orang yang selain dia, gitu ya. Kemudian juga di sini ada faktor psikologis, ada motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap dan sebagainya. Jadi motivasi di sini adalah dorongan kuat untuk membeli, bertindak. Jadi motivasi itu dorongan dari diri sendiri, dari dalam, ya, yang mendorong seseorang untuk melakukan pembelian. Jadi misalnya motivasi membeli biasanya apa ini? Yang paling besar apa? Untuk memenuhi apa? Jadi motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kemudian ada persepsi di sini, cara konsumen memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi. Cara memaknai informasi yang diperoleh oleh dia. Ya, jadi persepsi tentang harga, persepsi tentang minat dan sebagainya. Ya. Pembelajaran di sini maksud adalah perubahan perilaku berdasarkan pengalaman. Dari seseorang berdasarkan pengalamannya akan bertambah pengetahuannya tentang suatu produk. Ya. Itu akan mempengaruhi perilaku konsumen. Semakin dia pengalamannya semakin banyak, maka dia akan lebih paham tentang suatu produk. Ya. Sikap ini pandangan dan perasaan terhadap suatu produk, misalnya suka, tidak suka, dan sebagainya. Nah ini beberapa hal dari faktor individu yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kalau budaya ini sebetulnya nilai, kebiasaan, ya, norma yang berlaku di masyarakat sebetulnya. Di bawah lagi, ke bawah lagi namanya ada sub budaya. Jadi budaya bangsa Indonesia, sub lagi ada budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya Kalimantan, dan sebagainya. Nah itu peluang sebetulnya bagi pemasar ya, untuk melakukan pasaran dengan strategi tadi, ragam produk tadi kita buat di sini untuk produk-produk kebutuhan budaya di Sumatera dan sebagainya bisa kita masukin.
Nah, dalam kotak black box selain karakteristik dari pembeli, nah di sini ada proses keputusan pembelian. Jadi proses keputusan pembelian ini melalui beberapa tahap ada di ini. Yang pertama tentu saja konsumen biasanya melakukan pengenalan kebutuhan dulu, ya. Dia menganalisa dulu kebutuhannya apa, ya, keinginannya apa. Ya. Jadi pengenalan kebutuhan ini muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, ya, keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum dia bisa dikenali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan di sini. Waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu dan pengaruh pemasaran. Setelah dia analisa kebutuhannya, dia tentu cari informasi. Ya, kalau kalian misalnya butuh apa, setelah kalian analisa kebutuhannya ini, kalian biasanya mencari informasi dulu, ya, tentang produk yang dibutuhkan. Jadi pencarian informasi dimulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Setelah itu dilakukan evaluasi alternatif, artinya di sini setelah adanya informasi tadi, dari beberapa alternatif produk yang bisa memenuhi kebutuhan tadi, dia evaluasi dulu. Yang mana yang dari 1, 2, 3, dan 4 ini, mana yang paling bisa memenuhi kebutuhannya. Tentu di sini konsumen mengevaluasi harganya juga, manfaatnya juga, kinerja produk tersebut. Setelah dievaluasi, ditentukan misalnya produk yang sama, ya, dia tentukan keputusan pembelian. Ini yang keempat ini adalah keputusan pembelian. Setelah menentukan pilihan produk, maka konsumen akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu melakukan tindakan pembelian produk atau jasa tersebut. Nah, setelah dilakukan pembelian, dia gunakan produk itu. Tapi setelah itu dievaluasi juga oleh konsumen. Ya. Produk ini sesuai harapannya tidak. Ya. Kalau sesuai harapannya, mereka tentu akan merasa puas. Ya. Ini perbandingan antara harapan dengan kinerja produk tadi, manfaat produk tadi. Kalau mereka ternyata kinerja dan di atas harapan konsumen akan merasa sangat puas. Ya. Tentu mereka akan membeli lagi. Yang kita harapkan dari pemasaran adalah pembelian ulang. Kalau mereka tidak puas, mereka akan membuang produk itu, tidak akan kembali lagi. Tidak akan memakai produk itu, bisa mereka buang, bisa mereka simpan saja, bisa mereka jual lagi, bisa mereka berikan ke orang lain dan sebagainya. Nah, untuk tugas yang kemarin, ada yang mau mempresentasikan? Tugasnya apa kemarin? Ya, itu. Jadi ya dari kalau kita lihat dari ini ya, dengan tugas tadi nanti. Jadi kalau kita lihat model perilaku konsumen ini dengan model ini cara pandang perilaku konsumen ini bisa kita perspektifkan secara terintegrasi. Ya. Kita lihat di situ. Jadi dari stimuli masuk ke kotak kita, sini dipengaruhi oleh karakteristik tadi konsumen. Kemudian di sini ada proses pengambilan keputusan, kemudian pengambilan keputusannya mana apa saja di sini. Ini bisa kita lihat secara terintegrasi ya. Nah, ini model ini bisa kita jadikan dasar untuk segmentasi dan positioning. Dan kita bisa jadikan sebagai dasar untuk membuat strategi pemasaran. Jadi tahap membuat strategi pemasaran melalui STP ada di STP. Ini perilaku konsumen. Jadi segmentasi jadi tadi beragam yang kita pelajari tadi kan sangat beragam. Untuk perilaku konsumen itu sangat beragam. Terus kita homogenkan di sini. Kita pakai baru kita positioning. Jadi positioning bukan membawa barang ke segmen sini, bukan. Kita bawa barang ini ke benaknya konsumen. Kita membangun citra, persepsi dan imajinasi di benak konsumen. Jadi misalnya ini yang kita pilih, kita bawa produk ini ke segmen konsumen di sini.
Bahwa ini kita membangun citra produk kita, merek kita, persepsi baru dan imajinasi konsumen. Agar tadi produk tadi berbeda. Nanti di benak konsumen akan terlihat produk ini beda dengan produk yang lain. Kelebihannya produk kita apa? Ya. Itu gunanya positioning. Jadi positioning ada dua macam positioning. Ada secara spesifikasi. Kalau spesifik positioning ini berarti kita bagaimana membawa produk kita dan atribut yang ada di produk. Atribut artinya hal yang melekat di produk kita, bisa tangible atau bisa untangible juga. Artinya bisa berwujud maupun tidak berwujud. Ya, jadi dari kemasan produk, fitur-fitur produk itu termasuk atribut. Ya. Manfaat produk itu atribut juga. Dan jadi bagaimana kita membangun produk dan atributnya tadi serta manfaatnya di benak konsumen. Jadi ini ke arahnya konsumen. Jadi bagaimana kita membangun produk dan atributnya tadi dan manfaat produk tadi di benak konsumen. Sehingga nanti konsumen bisa membedakan antara pasta gigi misalnya Pepsodent dengan Close Up. Ya. Kelebihannya Close Up apa? Kelebihannya Pepsodent apa? Kalau kita ingin lebih putih, tahan apa? Berlubang, berarti kita sudah dalam benak kita pakai Pepsodent seperti itu. Sedangkan kompetitif positioning berarti kita membandingkan produk kita dengan pesaing kita. Ya. Relatif produk di sini. Ya. Jadi misalnya Lifebuoy. Ya. Kalau Lifebuoy apa? Yang ada di benak konsumen, di benak kalian apa? Lifebuoy. Sabun pembersih untuk kesehatan. Ya. Nah ini kita bandingkan. Lifebuoy berarti lebih tahan lama untuk kebersihannya. Berarti kita bandingkan kompetitif kita dengan pesaing kita. Ya, kita bandingkan. Berarti ini hubungannya dengan pesaing. Ini kita bisa gunakan media di sini. Positioning kita bisa gunakan media dan sebagainya. Bagaimana kita memposisikan produk kita agar ini bisa berbeda dengan produk lain dan manfaatnya juga lebih tinggi dari produk yang lain. Sampai sini dulu, kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan coba, ada yang bawa tugasnya? Ada yang bawa? Bisa dibacakan satu-satu coba. Ya silakan Davina dulu, bacakan dulu.
biasanya kita bisa lihat dari geografi serta Amerika, biasanya bisa kita sebagai pengolah desain. Dan bisa kita manfaatkan jadi iPad yang ke Amerika dan ke negara berkembang itu negara berkembang itu juga sudah masuk beberapa segmen di sini. Dan itu gunanya kita men-segmen. Jadi jelas sasaran kita jelas. Amerika berarti gunanya kami untuk bisa dan sebagainya. Bisa tidak? iPad itu kita fiturnya negara bisa. Kita manfaatkan seperti ini. Untuk demografi misalnya, untuk pelajar profesional dan sebagainya. Untuk pelajar misalnya, kalau ada untuk mengolah data nggak ada. Dari profesional lebih mengolah datanya. Pelajar mungkin tergantung ya, kalau teknik mungkin ya, lebih ini lagi mengolah datanya lebih. Yang lainnya coba. Yang mau coba. Yang mana? Berarti ini segmennya tertentunya, beda-beda segmennya. Untuk segmen ini dan segmen ini berapa segmen kamu masuk di berarti? Ya, semua. Ya, maksud saya begini, coba kalian membuat produk, itu kalian ingin masuk ke segmen tertentu misalnya. Kalau masih bukan masuk di, mungkin berbuatnya yang berbeda. Kita sumber daya kita terbatas juga. Tapi itu masing-masing segmen kita boleh pakai. Jadi karena adanya terbatas sumber daya, kita membuat satu produk. Nah, kita tentukan segmen yang mana. Jadi segmen ini nanti terkecil. Mana yang kita pilih? Jadi misalnya kalau lihat dari sini ya, dari model deadlock sini, deadlock sini. Nah di sini kan karakteristik bayar kan macam-macam di sini, nah konsumennya macam-macam. Nah mungkin saja pemasaran ingin melakukan ambil segmen usia gitu, nggak bisa tadi. Nah ternyata nggak bisa di sini hanya usia. Ternyata di sini karakteristik banyak ada dipengaruhi oleh faktor psikologis, faktor pribadi. Ya. Ada motivasi di sini.
dan sebagainya. Usia mungkin masuk bisa, tapi motivasinya beda-beda. Berarti tambah lagi usia, kemudian segmen lagi motivasinya apa. Jadi akan mengerucut nanti segmen mana yang benar-benar kita sasar. Ya. Jadi semakin segmennya semakin jelas, semakin jelas pula target pasar yang akan kita bidik. Promosinya juga jelas, posisinya ini nanti juga jelas juga. Kita melakukan positioning di segmen tertentu kita beli. Kalau tadi ambil semua segmen ini misalnya masuk segmen apa tadi lain-lain lagi ya, hampir semua segmen dimasuki ya. Itu belajar sekali belajar segmen seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya produk ini, misalnya model B misalnya, kamu mau segmen mana ya? Remaja misalnya, terus kira-kira usia berapa mereka sudah model B-nya buat khusus misalnya dan sebagainya. Jadi target jangan mengambang konsepnya. Bisa kita masukin semua, kita masukin berarti nanti kayak tadi jaminan bisa yang ke Amerika fiturnya beda, negara berkembang juga berbeda. Nah, agar saja kita sumber daya kita terbatas, keluarkan produksi kita terbatas. Kita punya produk tertentu aja. Jadi yang kita mau segmen ini mungkin target pasar yang lain. Coba yang lain mungkin ada lagi. Ya, Eva. Selamat ketemu. Ada lagi? Silakan ya. Segmentasi pasar produk di Smartio. Segmentasi geografis. Jadi membagi pasar berdasarkan lokasi tempat produksinya. Konsumen yang tinggal di kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, cenderung memiliki akses internet yang besar. Kondisi ini membuat mereka lebih sering menggunakan smart TV untuk streaming film, menonton YouTube, dan mengakses aplikasi digital lainnya. Karena itu mereka membutuhkan smart TV dengan fitur yang lebih lengkap seperti resolusi tinggi, koneksi internet yang stabil, dan sistem operasi yang canggih. Baliknya, konsumen yang berada di daerah pinggiran atau pedesaan biasanya memiliki keterbatasan akses internet. Hal ini menyebabkan penggunaan smart TV lebih sering sebagai televisi biasa. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih smart TV dengan harga lebih terjangkau dan fitur yang sederhana. Berarti yang bisa saya mana nih? Yang mau dimasukin segmennya mana? Ya, tadi ada beberapa segmen yang pinggiran yang di kota ya. Tapi mau segmen itu juga. Yang mau apa bisa sama di mana nih? Perkotaan. Berarti sudah jelas perkotaan. Yang fiturnya apa tadi fiturnya perkotaan? Ya. Nah ini maksudnya seperti ini. Dia bedakan warna pinggiran seperti ini, perkotaan seperti ini. Yang mau disasar yang ada perkotaan itu biasanya digunakan untuk anak usia berapa? Itu lebih lagi. Jadi dalam positioning promosi kita jelas. Misalnya promosi untuk ibu-ibu, ya. Berarti nanti ditonjolkan nanti ibu atau wanita. Dan benar remaja berarti nanti dalam promosi kita tonjolkan dan remaja. Gunanya kita mensegmentasi dan target yang jelas seperti ini. Gunanya nanti dalam positioning. Dan di sini sudah kita lakukan promosi, komunikasi. Ya. Kita mengkomunikasikan produk kita di sini. Kalau kita tidak jelas target kita, susah kita melakukan positioning nanti di sini. Jadi positioning mendapatkan produk di benak konsumen di segmen yang kita tuju tadi. Jadi kalau kita tanya close up ke orang-orang yang belum kakek-kakek misalnya, mereka tidak tahu. Tapi kita sasar produk kita iklannya untuk remaja. Ya. Remaja misalnya lihat iklannya di mana? Di Express bisa dan sebagainya. Kalau kakek-kakek tidak penting juga. Nah, itu. Jadi kita misalnya sudah kita tentukan close up ke remaja. Iklannya kita tonjolkan untuk remaja. Waktu remaja melihat TV jam berapa? Ya, itu seperti ini. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Jadi kita dapat mempromosikannya secara umum, tidak. Kita tonjolkan dengan yang ada di kita.
Oke Dedek, saya kira dulu ya. Saya masih ada kelas di 9.